Sama anak ini mesti kertas ini ditinggal, nggak bisa rapi sama sekali. Ini hasil ulangannya kagak ini. Oh, kakak dapat 50. Ini tambah teman dapat 40. Ini 60. Ini 50. Grace ini kelihatannya tiap hari belajar. Kok nilainya jelek-jelek begini ya? Kak? Kakak? Kak, ini loh Kak. Nilaimu kok bisa jelek-jelek gini Kak? Apa ini Kak? Nilai 40, 50, 60. 60 aja paling bagus Kak. Kamu tidak pernah dapat nilai yang bagus. Beda dengan adikmu. Coba lihat adikmu. Nilainya 100, 80, 90. Bahkan dia kalau tiap kali ikut lomba, dia selalu menang. Kamu kok gak seperti adikmu sih? Lihat adikmu tuh lebih pinter. Juara terus. Nilai kamu udah ada yang bagus Kak. Ayo, belajar lagi, lebih bagus lagi. Mama enggak mau dapat nilai kamu dapat nilai jelek lagi. Ayo belajar. Halo Grace, Kak Oli, lagi ngapain kamu? lagi beresin ulangan Kak. Loh, nilainya sudah keluar. Sudah Bagus enggak? jelek Kak Oli. Jelek, memang kamu nggak belajar. Sudah, tapi tetap jelek Kak Oli. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti belajar lagi yang rajin. Jangan lupa berdoa juga. Iya Kak Oli. Grace, Kak Oli mau kasih tahu kamu. Kamu mau nggak ya ikut pelayanan di sekolah minggu? Kita lagi butuh guru untuk puji-pujian. Bagaimana? Tapi aku nggak bisa Kak Oli, aku loh nggak bisa nyanyi. Masa kamu nggak bisa nyanyi? Orang-orang lo bilang kalau kamu suaranya bagus sekali. Makanya Kak Oli kesini mau nawarin kamu ikut gabung dalam pelayanan sekolah minggu. Suaraku bagus tak Kak Oli? Iya, kamu harus yakin deh suaramu bagus. Masa sih Kak Oli? Suaraku loh jelek Kak Oli. Gak ada yang bilang bagus Kak Oli. Jangan bilang gitu, kamu punya kelebihan. Kamu harus yakin kelebihan yang Tuhan berikan buat kamu. Ya, Kak Oli tunggu ya minggu depan ya. Datang ke sekolah minggu ya, kita Oke, Kak sama-sama Oli. pelayanan. Iya. Oke? Oke Kak Oli. Sekarang Kak Oli mau pulang dulu. Nanti tolong kasih tahu Mama kalau Kak Oli tadi datang ke sini ya, ya. Sampai Oke, Kak ketemu Oli. lagi ya. Tuhan memberkati ya. Dah Kak Oli. Ternyata aku juga punya kelebihan ya. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Nah hari ini Kak Grace sama Kak Esther ketemu lagi nih sama adik-adik di rumah. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu sama-sama. Nah adik-adik di rumah udah siap buat sekolah minggu belum? Siap dong. Nah harus siap ya. Tapi sebelum mulai ibadah sekolah minggu, yuk doa sama-sama. Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan sudah berkati kami sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan meskipun di rumah kami masing-masing kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan tolong berkati kami biarlah setiap puji-pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik tahu gak sih di mata Tuhan Yesus kita semua itu istimewa. Ya enggak Kak Esther, kita di mata Tuhan Yesus itu sangat berharga. Iya dong, kita semua di mata Tuhan sangat berharga. Nah adik-adik, yuk kita nyanyi sama-sama, Aku Istimewa.
Mau ikut Tuhan Yesus enggak? Mau. Nah, kalau mau ikut Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh, ya nggak Kak Esther? Iya dong, jangan karena hadiah, paksaan, apalagi karena mama dan papa. Betul, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus harus ikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Oke? Yuk kita Oke. sama-sama pujikan lagu. Aku mau ikut. Let's go Kak Kevin. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Yang besar. cinta Tuhan. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta. Cinta, 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 cinta Tuhan. Nah, adik-adik cinta Tuhan enggak? Cinta dong. Nah, harus cinta Tuhan Yesus dong. Nah, adik-adik, udah saatnya nih kita mau dengar firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan, berarti kita harus siapkan hati kita. Kita akan pujikan lagu, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus.
Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. buat hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan kami akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong berkati Tuhan tolong berkati kami kami yang akan mendengarkan. yang akan mendengarkan. Berkati juga Berkati juga KIV KIV yang akan membacakan firman Tuhan. yang akan membacakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, sudah siap belum? Adik-adik, tadi kita sudah melihat drama singkat tentang apa ya? Tentang seorang anak yang nilainya jelek-jelek. Terus mamanya marah-marah. Terus tetapi istimewanya dia memiliki suara yang indah. Dan suara itu dia gunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, semua orang diciptakan Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gendut, ada juga yang macam-macam pokoknya ya. Bahkan yang kembar pun bisa berbeda loh. Di dunia ini jumlah manusia itu beribu-ribu, berjuta-juta. Tetapi tidak satu pun yang sama. Wah luar biasa ya Tuhan kita. Nah adik-adik, kita hari ini akan belajar tentang Sakius. Adik-adik pasti sering dengar kan cerita tentang Sakius. Oh saya kak, saya hafal tentang Sakius. Wih pintar, good job. Nah adik-adik, sekali ini kita akan melihat keistimewaannya Sakius. Sakius apa istimewanya kak? Dia kan pemungut cukai. Yuk kita baca ya, kita lihat apa istimewanya Sakius. Kita baca dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca sama-sama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah adik-adik, Sakius loh kak pendek, juga dia pemungut cukai. Apa yang membuat dia itu menjadi istimewa? Adik-adik tahu nggak pemungut cukai itu apa? Pemungut cukai itu adalah orang yang memungut atau menagih. Nah, menagih masyarakat penduduk untuk diberikan kepada pemerintah. Jadi pemungut cukai itu seperti pajak ya. Nah, kalau zaman sekarang pajak itu artinya memberikan sebagian dari penghasilannya untuk pemerintah. Tapi pada zaman dahulu pemungut cukai itu adalah orang-orang yang menarik uang rakyat untuk pemerintah yang dijajah, maksudnya orang-orang yang menjajah negara itu. Nah adik-adik, tentu saja tidak ada orang yang suka dengan dia. Mereka bahkan mengatakan bahwa pemungut-pemungut cukai itu adalah pengkhianat. Nah mereka sangat tidak suka. Makanya Sakius itu tidak disukai. Tetapi adik-adik, apa istimewanya dari Sakius? Selain dia itu pendek dan tidak disukai, adik-adik, tetapi dia mempunyai keistimewaan. Ketika dia mendengar bahwa Yesus melewati kota Yeriko, dia ingin melihat, dia ingin tahu Yesus itu apa. Bukan sekedar ingin tahu loh adik-adik,
kalau dikatakan di sini dia sepertinya ingin mengenal Yesus itu seperti apa. Buktinya apa Kak? Buktinya adik-adik dikatakan di sana juga bahwa Sakius itu orang kaya. Orang kaya itu bisa memerintah siapapun untuk menolong dia supaya bisa melihat Yesus. Bahkan dia bisa menyuruh Yesus datang ke rumahnya. Dia loh orang kaya. Segala sesuatunya bisa dibeli. Nah adik-adik, tetapi dia enggak. Ketika dia mendengar, hatinya tiba-tiba menyala, hatinya ingin melihat Yesus, dia berlari. Berlari tanpa berpikir adik-adik, apakah dia nanti bisa melihat. Kemudian ketika dia melihat pohon ara, dia langsung memanjatnya. Nah adik-adik, inilah keistimewaan Sakius. Hatinya, adik-adik, hatinya untuk Tuhan, keinginannya untuk mendekat kepada Tuhan, itu istimewanya. Nah adik-adik, di dalam dunia ini adik-adik ya, tidak ada satu orang pun yang tidak istimewa di mata Tuhan. Semua itu istimewa. Bahkan Tuhan mengatakan, engkau berharga dan mulia. Di dalam Yesaya 43 ayat 44. Ya. Terus dikatakan juga, Alkitab juga mengatakan bahwa aku menenun engkau di dalam kandungan ibumu. Adik-adik, kita ini ditenun Tuhan ternyata di dalam kandungan sebelum kita lahir. Kak, tenun itu apa sih Kak? Adik-adik tahu benang kan? Nah, benang itu kalau dijalin, nah namanya itu ditenun. Dijalin satu demi satu, ada alatnya adik-adik ya. Ada alatnya, dijalin dengan teliti, dengan cermat, dengan hati-hati, dijalin satu demi satu akan terbentuk sebuah kain. Wow, sebuah kain. Ternyata dari kumpulan benang-benang. Bukan benang-benang terus digini-giniin ya adik-adik ya, diuel-uel. Bukan, tapi benangnya direntang-rentangkan, disusun satu demi satu, diatur sedemikian rupa sehingga tampaklah benang yang kain yang cantik-cantik. Nah, seperti itulah Tuhan Yesus itu menghargai kita, adik-adik. Kita itu berharga. Jadi tidak ada satu pun di antara adik-adik yang mengatakan bahwa aku tidak berharga, aku tidak bisa apa-apa, aku bodoh, aku tidak mengerti apa-apa. Tidak. Seperti contoh tadi adik-adik ya, di dalam drama tadi dia mengatakan bahwa aku loh Kak gak bisa apa-apa, aku loh Kak nilaiku loh jelek, aku loh bisa apa, mamaku aja marah-marah sama aku loh gak bisa apa-apa. Nah adik-adik, tidak boleh seperti itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan memberi kita kelebihan yang lain. Kita tidak tahu apa itu, kita harus menggalinya, dan menggalinya. Adik-adik minta kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan dapat menemukan kelebihan adik-adik. Yuk, hari ini kakak ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Adik-adik yang seperti contoh yang tadi ya, seperti drama tadi, yang pernah dimarahi oleh orang tuanya, yang nilainya selalu jelek, yang sering dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya, yang sering diejek-ejek temannya karena kekurangannya adik-adik. Nah adik-adik bisa mengulurkan tangannya ke depan HP-nya atau ke laptopnya atau apa yang adik-adik pegang. Yang sekarang untuk menonton, adik-adik arahkan ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kakak akan mendoakan adik-adik ya, supaya adik-adik terbebas dari rasa takut, rasa gak pede, rasa gak memiliki apa-apa, rasa kecewa ya adik-adik ya. Bebaskan itu, karena itu akan membelenggu adik-adik untuk maju. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu yang mengulurkan tangannya. Mereka mungkin pernah dimarahi mamanya,
dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Mungkin mereka juga diejek oleh teman-temannya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, biarlah Kau bebaskan mereka dari merasa bersalah, dari merasa tidak mampu, dari merasa tidak sanggup, dari merasa bahwa dia bukan apa-apa. Mari Tuhan, Kau tunjukkan kepada mereka supaya mereka boleh melihat dunia ini dengan berbeda. Supaya mereka boleh melihat bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang tidak istimewa. Semua anak dilahirkan istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.